Harusnya sistem selir di Jepang tuh dibangkitin lagi. Harusnya sistem selir di Jepang tuh dilestarikan. The number of foreign immigrants who don't obey the rules is increasing. Sekarang warganya jadi pada takut buat jalan ngelewatin imigran. Karena imigrannya udah banyak yang seenaknya. Gua mau bahas update Jepang. Soalnya di tanggal 20 Juli 2025 kemarin, Jepang tuh abis ngadain pemilu. Dan hasilnya lumayan mengagetkan banyak pihak nih. Soalnya partai sayap kanan Jepang yang konservatif, Sanseito, mereka menang secara signifikan nih. Padahal agenda-agenda utamanya Sanseito tuh cukup kontroversial loh, khususnya yang berkaitan sama imigrasi dan nuklir. Tapi emang apa aja sih agenda mereka, dan kenapa mereka mutusin buat ngebikin agenda-agenda itu? Dan gimana cara mereka sampai bisa dapetin dukungan dari anak muda Jepang? Sampai menang pemilu lagi kan? Yaudah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kemenangan Sanseito di pemilu Jepang dan agenda-agendanya yang kontroversial di Learning by Google. Oke, jadi di tanggal 20 Juli 2025 kemarin, Jepang tuh abis ngadain pemilihan umum untuk Dewan Tingginya. Dewan yang tugasnya tuh berkaitan sama undang-undang, anggaran negara, dan pengawasan terhadap pemerintahan. Dan di pemilu itu, partai sayap kanan Jepang, Sanseito, mereka menang secara signifikan nih. Padahal kalau menurut Center for Strategic and International Studies, di tahun 2024 kemarin, Sanseito tuh cuma punya 1 kursi doang loh di Dewan Tinggi loh. Tiba-tiba di pemilu kemarin mereka menangin 14 kursi tambahan. Jadi totalnya mereka ada 15 kursi. Dan ini ngebikin Sanseito jadi partai dengan kemenangan terbesar keempat di pemilu itu. Setelah 3 partai besar di sana, termasuk di sini LDP, Liberal Democratic Party, partai yang emang udah gede banget dari dulu, emang yang paling besar di Jepang dari dulu. Dan kemenangan Sanseito yang signifikan ini nih cukup ngagetin banyak pihak nih. Soalnya Sanseito tuh kan partai baru, yang bahkan awalnya tuh cuma channel YouTube kontroversial. Dan apa bikin parpol kita ya? Pilih saya, pilih saya, pilih saya. Iya, jadi kalau menurut Al Jazeera, di tahun 2019 tuh ada 3 orang yang ngebikin channel YouTube. Yang nama channelnya, kalau ditranslate ke bahasa Inggris tuh namanya tuh jadi Political Party DIY. Tutorial membuat partai politik sendiri dari awal sampai jadi. 3 orang ini nih, ada streamer Kazuya Kyomoto, politikus Sohei Kamiya, sama analis politik Yuta Watase. Dan ternyata beneran nih, di tahun 2020 mereka beneran ngebikin partai politik resmi sendiri. Partai yang dikasih nama Sanseito, yang artinya Partai Partisipasi Politik. Nah, partai baru ini nih alirannya nih nasionalis ekstrim banget. Bahkan disebut juga anti-globalis. Ya, soalnya di video-video yang diupload ke YouTube partai mereka dan di kampanye-kampanye politiknya juga, Sanseito tuh secara buka-bukaan nunjukin kalau mereka adalah partai konservatif yang emang kanan banget. Kalau menurut DW, awalnya Sanseito bisa jadi dikenal dan mulai populer tuh itu waktu mereka menyuarakan kalau pandemi dan vaksin COVID-19 adalah konspirasi elit global yang didalangi oleh orang-orang Yahudi. Mereka bilang biang kerok dibalik semua bencana dan kepanikan pandemi adalah Yahudi. Dan mereka, para Yahudi, itu sangat diuntungkan dari pandemi ini. Bahkan Sohei Kamiya, yang jadi salah satu founder dan pemimpin partai Sanseito, itu dia tuh sampai nerbitin buku yang ngebahas tentang gimana orang-orang Yahudi jadi kaya raya dari pandemi. Dan selain ketidaksukaan terhadap Yahudi di kampanye pemilunya, Kamiya juga tuh ngekritik dan ngatain beberapa kebijakan partai oposisi sebagai bodoh, dungu, dan Korea. Lah, iya, jadi kata Korea tuh sama mereka tuh dipakai sebagai penghinaan di sini, sebagai ejekan atas ketidakbecusan partai oposisi. Terus di channel YouTube-nya mereka juga tuh sering banget ngebahas kelakuan-kelakuan pekerja imigran dan turis yang udah sangat meresahkan. Kalau menurut The Times, mereka tuh ngerasa kelakuan imigran dan turis tuh makin kesini tuh makin di luar kendali. Mulai dari ngalangin jalan buat aktivitas nggak jelas, berisik dan ngeganggu di tempat umum, nyopet, nyuri, ngelakuin kekerasan, pelecehan, ya pokoknya mengganggu banget lah. Ini kalau silat-silat gitu masuknya mengganggu gak ya? Ya enggak sih, harusnya sih, kan budaya itu budaya. Bangga, bangga, bangga. Dan menurut mereka, dengan semakin banyaknya imigran asing di Jepang, apalagi yang kelakuannya nggak jelas dan keterampilannya rendah, yang nggak berkualitas, itu artinya Jepang tuh lagi diinvasi secara diam-diam.
Menurut mereka gitu tuh. Dan ini kalau dibiarin terus, lama-lama malah orang Jepangnya sendiri yang akan tersingkir dan dirugikan. Makanya akhirnya slogannya Sansaito tuh kan Japanese first. Yang berarti orang Jepang tuh harus didahulukan dan diprioritaskan. Dan hak-hak sama kesempatan bagi imigran asing di saat yang sama harus dibatasi. Keras banget ya. The number of foreign immigrants who don't obey the rules is increasing. People don't voice it, but I think they feel that. I think everyone feels it, even if they don't say it. Terus selain itu, mereka juga tuh menyatakan dukungan dan harapan yang besar terhadap kepemilikan senjata nuklir. Waduh. Soalnya menurut mereka harusnya Jepang tuh punya senjata nuklir sendiri buat ngejaga keselamatan negara. Dan ternyata statement-statement mereka ini terkait imigrasinya, senjata nuklir segala macem itu banyak didukung nih sama masyarakat Jepang, khususnya yang muda-mudanya. Banyak anak muda Jepang yang sepakat sama Sansaito. Banyak yang ngerasa keresahan dan keinginan mereka tuh diwakili sama Sansaito. Channel YouTube mereka aja kan sekarang kan udah hampir punya 500.000 subscribers. Dan menurut Asia Times, mayoritas pendukung mereka tuh adalah kalangan muda berusia 18 sampai 30 tahun. Dan ya, anak muda inilah yang naikin suara Sansaito di pemilu kemarin. Tapi, kalau 500.000 subscriber aja bisa bikin partai, ya harusnya kita juga bisa lah ya. Pilih saya! Pilih saya! Pilih saya! Oke, sekarang kita bahas lebih detail agenda-agenda Sansaito yang kontroversial. Mulai dari kebijakan anti-imigrasinya dulu kali ya. Jadi kalau menurut The Guardian, sentimen anti-asing tuh di Jepang tuh emang lagi meningkat banget belakangan ini. Dan ini bukannya tanpa alasan ya. Nih, di tahun 2024, sebanyak 3% populasi Jepang adalah imigran asing. Dan banyak dari mereka yang kelakuannya tuh meresahkan banget, kayak yang gue sebutin tadi tuh. Dan imigran-imigran yang meresahkan ini tuh kebanyakan berasal dari Asia Timur, kayak Cina dan Korea, sama Asia Tenggara. Kayak Vietnam, Myanmar, Filipina, dan pastinya kita, Indonesia. Sama dari Asia Selatan juga. Bahkan saking mengganggunya para imigran ini nih, dari wawancara warga lokal sama Guardian, mereka tuh sampai ada yang ngerasa takut loh kalau ketemu imigran dari wilayah Asia lain. Saking udah jeleknya image imigran di sana. Jadi kalau ada imigran terutama dari Asia yang lagi ngumpul berkelompok gitu, itu orang Jepangnya tuh lebih milih menghindar atau ya nyari jalan lain aja. Soalnya mereka takut dicopet atau diganggu. Padahal imigrannya nggak ngapa-ngapain, padahal imigrannya baik. Tapi karena udah stigmanya kayak gitu, akhirnya ya di otak orang Jepangnya, wah ini bahaya nih, jadi gitu. Ya soalnya gimana ya, faktanya kan emang udah banyak banget kan imigran asing yang ketangkep melakukan tindakan kriminal atau minimal kegiatan mereka tuh bikin risih. Yang akhirnya bikin orang Jepang aslinya jadi harus waspada. Jadi harus ngerasa nggak aman di negeri mereka sendiri. Nah, karena itulah kalau menurut Euronews, Sansaito tuh pengen membatasi pekerja dan pengunjung asing sampai mentoknya cuma 5% doang dari populasi setiap daerah. Jadi dibatasin tuh nanti tuh kuotanya tuh. Jadi misalnya total imigran di Tokyo tuh udah ada 5%. Nah itu berarti imigran-imigran lain yang mau kerja di Tokyo itu udah nggak bisa tuh. Soalnya kuotanya Tokyo udah full, udah penuh. Kalau mau ya paling cari daerah lain aja yang belum nyampe 5%. Terus selain itu, Sansaito juga tuh pengen memperketat aturan naturalisasi dan kependudukan. Jadi yang bisa ngajuin jadi warga negara Jepang tuh nggak bisa sembarang orang tuh. Sama mereka juga melarang warga negara yang udah dinaturalisasi buat memegang jabatan publik. Jadi yang bisa jadi pejabat di Jepang tuh nantinya tuh cuma yang bener-bener native aja. Terus hak-hak sama upah imigran juga tuh mau dibatasin dan diturunin. Khususnya buat pekerja berketerampilan rendah. Supaya Jepang nggak harus keluar terlalu banyak duit buat orang asing. Kayak misalnya fasilitas-fasilitas umum dan layanan sosial yang sebelumnya bisa diakses gratis sama orang asing, nah itu nanti mau dibatasin tuh sama Sansaito tuh. Terus pemberian visa kerja juga tuh bakal dikurangin dan diperketat lagi. Yang efeknya orang dari luar Jepang kalau pengen kerja di Jepang ya itu bakal lebih susah. Tapi walaupun isu imigran lagi naik nih, tapi kalau menurut Reuters, based on survei dari NHK sebelum pemilu disebut secara nasional, cuma 7% doang loh responden yang nyebut kalau imigrasi adalah suatu masalah yang harus diselesaikan. Dikit ya. Ya emang sih kalau kita ngelihat di Tokyo doang, itu angkanya tuh nyampe 17%. Jadi ya kalau di Tokyo tuh tinggi tuh. Tapi tetap kalau secara nasional tuh angkanya tuh rendah banget. Kalau secara nasional lebih banyak responden yang nyebut kesejahteraan sosial, angka kelahiran yang menurun, dan melonjaknya harga beras sebagai masalah yang lebih mendesak, sebagai masalah yang harus diselesaikan secepatnya.
Masing-masing angkanya tuh 28% sama 29%. Jauh banget kan sama isu imigran kan yang cuma 7% kan tadi kan. Selain itu, sejumlah WNI terlibat dalam serangkaian tindak kriminal yang didominasi aksi perampokan. Ada pula kasus pembunuhan. Terus kalau menurut Japan Insights, agenda kontroversial lain yang juga diusung sama Sensei itu adalah penolakan terhadap LGBT. Mereka menuntut supaya hukum perlindungan hak-hak LGBT di Jepang dicabut dan dihapuskan. Karena itu adalah penyimpangan dari nilai-nilai tradisional Jepang. Terus selain itu menurut mereka LGBT itu udah jadi ancaman terhadap struktur keluarga di Jepang tuh. Yang tanpa adanya LGBT pun mereka udah pada nggak mau punya anak kan. Terus Kamiya juga menyatakan di YouTube partainya kalau harusnya sistem selir di Jepang tuh dibangkitin lagi. Harusnya sistem selir di Jepang tuh dilestarikan. Soalnya menurut dia, kalau sistem itu diadain lagi dan selir kekaisaran ada banyak, kan itu bagus kan buat menjamin keberlanjutan garis keturunan kaisar kan. Makin banyak anak kaisar dari para selir, berarti makin bagus juga buat masa depan Jepang. Menurut dia gitu tuh. Tapi terus opininya Kamiya ini banyak diprotes nih, sampai akhirnya videonya di take down. Terus yang gila lagi nih, Sanseto juga nih ngebikin draft konstitusi baru yang isinya tuh banyak menghapus hak-hak dasar manusia. Kayak kebebasan berbicara, beragama, dan kesetaraan di mata hukum. Tapi ini gila juga ya, sampai konstitusi negara loh mau diubah loh sama mereka loh. Wah, dan disebut draft konstitusi mereka ini nih terinspirasi dari dokumen di era kekaisaran. Kayak misalnya Meiji Rescript on Education yang isinya tuh harus memprioritaskan kesetiaan terhadap kaisar di atas hak individu. Gila juga nih. Tapi terus draft konstitusi ini juga nih akhirnya banyak dikritik. Soalnya kalau sampai diterapin, ini nih bakal ngebawa Jepang menuju negara yang otoriter. Terus hal lain yang juga kontroversial dari Sensei itu adalah keinginan mereka buat memiliki dan memproduksi senjata nuklir mereka sendiri. Nah, iki. Ya jadi kalau menurut di Asahi Shimbun, Sanseito tuh sangat mendukung Jepang buat ikutan dalam perlombaan senjata nuklir. Nih, kalau menurut saya, ini bukan saya gua ya, bukan. Ini nama orang. Nama orangnya tuh beneran saya doang, nggak ada kepanjangannya. Jadi kalau menurut mbak saya ini, yang merupakan kandidat Sanseito di pemilu kemarin, dia bilang Jepang tuh harusnya punya senjata nuklir sendiri. Supaya mereka lebih dihormati dan dihargai. Soalnya bahkan Korut aja yang segitu miskinnya bisa ditakutin sama banyak pihak kan. Cuma gara-gara mereka punya senjata nuklir. Nah karena itulah makanya menurut saya senjata nuklir tuh adalah salah satu tindakan paling murah dan paling efektif untuk memastikan keselamatan negara. Apalagi kepercayaan orang Jepang terhadap perlindungan Amerika buat mereka kan juga rendah kan. Disebut sebanyak 77% warga Jepang tuh mereka tuh nggak yakin kalau Amerika tuh bakal ngelindungin Jepang kalau ada krisis militer. Atau bakal ngasih mereka senjata kalau ada yang nyerang. Tapi ternyata walaupun banyak warga Jepang yang nggak yakin Amerika bakal ngelindungin Jepang, tapi mereka juga tuh nggak mau kalau Jepang sampai ngebikin dan punya senjata nuklir sendiri. Disebut sebanyak 73% warga Jepang tuh menyatakan kalau Jepang tuh harus setuju sama perjanjian pelarangan senjata nuklir dari PBB. Yang isinya negara-negara tuh dilarang mengembangkan, memproduksi, memiliki, menyimpan, membiayai, membantu, dan menguji coba senjata nuklir. Jadi buat yang senjata nuklir ini nih lebih banyak yang nolaknya ya. Apalagi Jepang juga kan punya pasal 9 tentang perdamaian internasional. Dan mereka juga punya 3 prinsip non-nuklir yang udah tertanam kuat sejak Perang Dunia II. Jadi ya kalau buat yang nuklir ini cukup susah lah inilah. Terus kalau menurut Tokyo Weekender, sebenarnya sebelum pemilu diadain tuh udah banyak loh pihak-pihak yang menentang agenda-agendanya Sanseito. Kayak misalnya contohnya organisasi-organisasi HAM di Jepang. Itu mereka pada sama-sama ngeluarin pernyataan yang mengecam slogan Japanese First-nya Sanseito tuh. Menurut mereka slogan itu adalah ujaran kebencian terhadap sesama manusia dan mempromosikan eksklusivisme orang Jepang yang menganggap kalau warga negara asing adalah musuh. Dan waktu itu petisi-petisi melawan rasisme terhadap imigran juga tuh dapat banyak dukungan loh, yang semuanya mengecam Sanseito. Jadi ya bener-bener organisasi-organisasi ini mereka pada khawatir nih. Soalnya Sanseito mereka belum menang pemilu aja, mereka udah gembar-gembor mau ngubah batasan-batasan politik kan. Mana agenda-agendanya kontroversial semua.
Nah, kalau mereka koar-koar terus gini, takutnya apa yang mereka agendakan tuh malah diterima sama masyarakat sebagai hal yang wajar dan benar. Makanya kalau menurut Financial Times, kalau kedepannya Sensei itu masih terus berkuasa dan makin kuat, bisa-bisa kedamaian di kawasan Asia Timur tuh jadi terganggu. Negara-negara tetangga mereka kayak Cina, Korsel, Korut pasti bakal jadi waspada sama Jepang tuh kalau sampai Jepang punya nuklir. Terus hubungan antara Jepang sama Amerika juga tuh kemungkinan bakal berubah karena Jepang udah nggak terlalu bergantung lagi ke Amerika dalam hal pertahanan. Dan ya, walaupun keluhan-keluhan Jepang terhadap imigran yang meresahkan tuh bisa sangat dimengerti, tapi kalau Saito makin berkuasa dan semakin menyuarakan kebenciannya terhadap imigran, ini bisa-bisa hubungan diplomatik Jepang sama negara-negara asal imigran ini bisa jadi rusak loh. Tapi ya di luar itu, kalau menurut gua keresahan masyarakat Jepang terhadap imigran yang kelakuannya nggak jelas dan aneh-aneh tuh ya bisa dimengerti sih ya, wajar banget itu. Ya lu bayangin aja, Jepang loh yang selama ini sering masuk ke top 10 negara teraman dunia. Sekarang warganya jadi pada takut buat jalan ngelewatin imigran karena imigrannya udah banyak yang seenaknya. Jadi ya sebenarnya kekhawatiran mereka bisa dimengerti lah. Cuma ya mungkin di sini caranya Saito ini emang salah, emang terlalu ekstrim. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah agenda-agendanya Saito tuh emang terlalu ekstrim dan terlalu berlebihan? Atau justru lu setuju demi menjaga nilai-nilai dan budaya lokal di sana? Yang mana nih? Silakan komen. Masayuki Nabekula, member of an anti-racism group, said Saito incites racial discrimination. It condones violence and advocates nationalism. And it has made campaign promises that could easily condone the suppression of citizens who do not agree with them. So it is very dangerous. Oke, sekian Lari Mingguin kali ini tentang Saito, partai sayap kanan ekstrim Jepang yang lagi naik daun banget di sana. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, lu nanya video, tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.